Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bagaimana saudara dan saya harus bermurah hati di dalam keluarga. Matius 5 ayat yang ke-7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan." Apa itu artinya murah hati? Murah hati itu artinya kebaikan. Kebaikan terhadap orang-orang yang menderita dan keinginan untuk menolong mereka. Dan Tuhan bermurah hati kepada kita ketika Dia memberikan keselamatan kepada kita. Dan juga nanti pada waktu penghakiman, Tuhan bermurah hati ketika memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah, bermurah hati berarti kita mau melepaskan kesalahan orang lain. Dan ini kita praktekkan pertama kali yaitu di dalam keluarga kita. Berbelas kasihan kepada mereka yang menderita. You can be merciful when you are full of mercy. Kita hanya bisa bermurah hati ketika hati kita penuh dengan kemurahan. Ketika kita menerima kemurahannya Tuhan. Dan bagi engkau orang tua, engkau akan bisa menyelamatkan anak-anakmu. Mungkin anakmu yang menderita, terikat. Engkau hanya bisa menyelamatkan mereka ketika engkau benar dengan Tuhan. Nah, yang pertama, murah hati berarti mau mengampuni. Kita bermurah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani atau had mercy? Mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau, had mercy. Jadi Tuhan berkata kepada hamba yang sudah diampuni. Tapi ketika dia diampuni kemudian dia ketemu temannya, dia menghajar temannya. Dia berkata, bukankah engkau harusnya punya murah hati? Karena engkau sudah mendapat kemurahan. Jadi kemurahan nomor satu yaitu kita murah dalam memberikan pengampunan. Freely receive, freely give. Kita sudah terima dengan cuma-cuma, kita berikan dengan cuma-cuma. Kita menerima kemurahan Tuhan dengan cuma-cuma, pengampunan dari Tuhan dengan cuma-cuma, maka kita juga harus memberi dengan cuma-cuma. Bagaimana ketika Anda berada di dalam situasi yang sulit? Mungkin di dalam situasi rumah tangga yang belum ada pertobatan, tidak ada permintaan maaf, maka saya boleh katakan mari kita mengampuni karena kita mau mentaati Tuhan. Yang kedua, murah hati itu ada di dalam ucapan kita. Ketika hati kita sudah mengampuni, maka mulut kita akan keluar dengan kemurahan hati. Dengan bagaimana? Tidak mengungkit-ungkit kesalahan yang dulu-dulu. Bapak Ibu di dalam rumah tangga seringkali ketika seseorang melakukan kesalahan atau pasangan atau anak, maka kita mulai berkata, nah kamu melakukannya kembali. Nah ini yang kesekian kalinya. Ketika kita mau belajar bermurah hati, maka kita tidak menghitung kesalahan. Dan juga kita tidak menuntut ataupun komplain. Kita bermurah hati. Seringkali kita nggak sadar kita berkata kepada anak kita, nak kamu harus juara loh. Kita menuntut, mengharapkan. Mari kita mau bermurah hati. Yang ketiga, murah hati membawa kesehatan. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Murah hati akan membawa kebaikan bagi tubuhmu. Karena apa? Ketika engkau bermurah hati dalam pengampunan, engkau bermurah hati dalam perkataan, maka tubuhmu ini tidak akan menyimpan hal-hal yang buruk di dalam hati. Semua yang merupakan kebencian, kemarahan yang bisa menjadi sampah di dalam hati kita, kita keluarkan, kita lepaskan. Nah, ketika sampah-sampah kita keluarkan dari hati kita, maka tubuh kita pun menjadi sehat. Nah, di dalam hidup ini ada
sebuah keluarga. Anak-anak mengalami hal yang sama. Tapi si sulung dan si bungsu punya hasil yang berbeda. Kenapa? Mereka sama-sama mengalami broken home. Tapi si sulung mau melepaskan pengampunan, mau bermurah hati. Si bungsu tidak mau. Apa yang terjadi? Kehidupan yang berbeda. Yang satu dialiri berkat, yang satunya mengalami masalah. Karena itu ketika kita mau mendapat kemurahan, kebaikan Tuhan, pemutihan dari kesalahan-kesalahan kita, maka kita pun harus bermurah hati. Jadilah murah hati, maka engkau akan mendapatkan kemurahan. Tuhan memberkati.